Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Kedudukan yang tinggi adalah pemberian Tuhan yang senantiasa dipakai untuk melayani kehendak-Nya. Ini adalah sebuah tantangan. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa merendahkan diri dalam setiap keadaan, dengan kesadaran bahwa Ialah yang menganugerahkan semuanya itu. Saat ini Tuhan mengundang kita untuk mewujudkan sembah bakti dan syukur melalui ibadah minggu di rumah. Terimalah pujian kami dan ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Asa
Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengasihi pihak lain di luar diri kita membutuhkan kerendahan hati. Memang tidak mudah untuk mewujudkan kasih itu, apalagi kepada yang menurut kita lebih rendah kedudukannya. Meski demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita diundang untuk tetap mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama, apapun keadaannya. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kesediaan untuk mewujudkan kasih dalam hidup mengikut Tuhan. Umat meneduhkan diri dalam doa pribadi. Amin. Saudara-saudara, terimalah anugerah atas pertobatanmu. Seturut Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di rumah. Juga syukur untuk peneguhan panggilan-Mu kepada kami untuk terus berkarya layan bagi-Mu. Maka saat ini izinkan kami membuka hati untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur, tetapi mungkin juga ditegur dengan sabda firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, agar kami disemangati melakukan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Arditya Jati Asmara, dan saat ini sedang berproses bersama dengan jemaat di GKJ Meranggen untuk meneruskan karya Bapak Pendeta Bintoro. Dan saya lulusan dari UKDW, mungkin selisih 9 atau 10 tahun dari Bapak Pendeta Niko. Dan saya lulus tahun 2018, asal saya dari Sukoharjo. Jadi dari Sukoharjo, kuliah di Jogja, dan saat ini berproses di GKJ Meranggen. Mungkin cukup untuk perkenalan, bisa dilanjutkan nanti ketika kita bisa bertatap muka bersama-sama. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang legal belum tentu bermoral. Sebagai mantan mahasiswa yang dulu pernah menjadi mahasiswa, di mahasiswa kehidupan mahasiswa teologi itu sedikit unik karena kami sebagian besar dibiayai oleh Sinode GKJ, yang dari Sinode GKJ, dan kami mendapatkan beasiswa yang cukup besar pada waktu itu. Mungkin sekarang juga demikian. Dan beasiswa yang besar ini membuat beban tersendiri kepada kami ketika kami ingin seenak-enak sendiri dalam perkuliahan. Dan kadangkala ketika kami mahasiswa itu ada jatah bolos. Jadi ada 75% itu boleh masuk dan 25% 3 kali bolos itu boleh digunakan. Dan biasanya mahasiswa itu menggunakannya. Tapi ketika mahasiswa teologi itu menggunakan, biasanya ada teman yang mengingatkan. Hei, biasanya temannya ini mengingatkan dengan cara, kamu loh kuliah itu dari persembahan janda-janda miskin. Wah, mendengar itu biasanya mahasiswa-mahasiswa teologi itu, wah kok aku sakarepe dhewe tuh aku kisah kuliah gara-gara persembahan dari janda-janda miskin. Itu belum kalau dinyanyikan lagu. Biasanya ada satu lagu yang dinyanyikan untuk menyadarkan hal ini. Biasanya dinyanyikan lagu Someone is praying for you, tapi kata praying-nya diganti paying. Someone is paying for you. Seorang is bayar kowe. Seseorang sudah membayarmu, masa kamu begitu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin legal ketika kita membolos perkuliahan, tapi apakah itu bermoral? Belum tentu. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka sibuk dengan legalitas, sibuk dengan hukum-hukum. Ahli-ahli Taurat ini menurunkan hukum-hukum Musa dari 10 hukum menjadi 613 hukum. 365 berupa perintah negatif, 248 berupa perintah positif. Konon katanya 365 itu sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Dan 248 itu konon katanya sejumlah tulang yang ada dalam diri manusia. Mereka menjabarkan 10 itu menjadi 613 hukum. Dan banyak sekali ragamnya. Contohnya tentang hukum, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu dijabarkan. Hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang.
Hari Sabat tidak boleh berjalan lebih dari 2 mil. Hari Sabat tidak boleh pergi ke ladang. Sesuatu yang legal belum tentu bermoral, belum tentu memanusiakan, belum tentu berdasarkan kasih. Oleh karena itu hukum kasih Tuhan adalah hukum kasih yang melawan hal ini, mengembalikan dari semuanya. Pada dasarnya adalah kasih. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk menuruti hukum itu? Di ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Mengapa kita harus menuruti apa itu perintah-perintah dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Nampaknya bukan perintah dari ahli Taurat, melainkan ini adalah sindiran Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya hukum Musa lah yang harus ditegakkan, hukum Musa lah yang harus dilakukan, bukan hukum yang ditafsirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat Yesus semakin geram, semakin marah adalah ketika orang Farisi ini bisa membuat hukum yang sedemikian rupa tapi tidak melakukannya. Di ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang-orang Farisi hanya ingin terlihat, hanya ingin menonjol di depan, hanya ingin dipuji, dipanggil jadi seorang rabi. Oleh karena itu dasar dari perbuatan mereka adalah meninggikan diri. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk mencari muka. Oleh karena itu pekerjaan yang didasarkan pada konsep mencari muka tentu hasilnya tidak akan baik. Contohnya 613 hukum yang mungkin banyak yang tidak memanusiakan, banyak memberatkan. Oleh karena itu di ayat yang ke-12 Yesus mengatakan pada kita, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ini sesuatu yang sulit, karena sikap merendahkan diri adalah sikap yang tidak memamerkan pencapaian hidup kita. Kita banyak memiliki pencapaian karir, pencapaian ekonomi, pencapaian spiritualitas. Merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak memamerkan itu semua. Artinya apa? Harus didasari pada sikap ketulusan menjalani kehidupan, didasari dalam sikap ketulusan untuk melakukan pekerjaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ketulusan menjadi sulit karena pada dasarnya orang itu ingin direspon dalam setiap tingkah lakunya, dalam setiap apa yang dilakukan, ingin direspon. Hal ini menjadi sulit. Oleh karena itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan mungkin terdengar manis, tapi nyatanya itu bukan soal yang mudah. Tidak memamerkan pencapaian-pencapaian pribadi. Biasanya orang Kristen, kita itu senang untuk bersaksi. Suatu hari saya pernah mendengar seorang Kristen itu bersaksi dalam sebuah peribadatan. Dia bersaksi bahwa saya diberkati Tuhan dalam usaha saya, dalam karir saya, dalam segala sesuatu ditambahkan oleh Tuhan. Ini karena saya itu bisa berjuang mati-matian, saya pantang menyerah. Ketulusan tidak bisa
dilihat oleh orang lain. Yang bisa melihat dan menilai ketulusan adalah diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf yang bernama Nietzsche dari Jerman pernah mengatakan, tidakkah yang paling berat itu adalah merendahkan diri untuk membunuh keangkuhan, mempertontonkan ketololan untuk mencemooh kebijaksanaan kita sendiri. Saya ulangi, tidakkah yang paling berat itu adalah merendahkan diri untuk membunuh keangkuhan, mempertontonkan ketololan untuk mencemooh kebijaksanaan kita sendiri. Mari memulai dengan mengasah ketulusan hati dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan anak Tuhan di seluruh tempat dan segala abad, mari kita menguatkan kembali iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kekuatan seorang Bapa, Engkau menggandeng tangan kami. Dengan kelembutan cinta kasih seorang ibu, Engkau mengasihi kami, membelai kami dengan lembut. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, walaupun bersama-sama kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengaturkan syukur kami kehadirat-Mu atas segala berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam rasa syukur kami ini juga Tuhan, kami sekaligus juga merasa prihatin jika masih mendengar kabar bahwa saudara-saudara kami masih sakit,
Ada juga saudara-saudara kami yang berduka dalam pergumulan maupun permasalahan mereka dan dalam usaha pertobatan mereka. Marilah Tuhan hadir dalam setiap lika-liku kehidupan saudara-saudara kami ini. Tuhan hadir dalam setiap permasalahan, dalam setiap kehidupan berkeluarga, kehidupan di masyarakat maupun kehidupan di gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami dalam tangan kuasa. Ya Bapa, begitupun kami berdoa untuk pelayanan di gereja ini, di GKJ Klablu. Berkati para pelayan Tuhan, Bapak Ibu Majelis, saudara-saudara kami yang duduk dalam kepengurusan komisi, tim panitia, dalam blok, dalam tenaga gereja. Tuhan, marilah Engkau yang senantiasa memampukan saudara-saudara kami ini, walaupun harus benar-benar memperbarui apa yang sudah disusun di awal karena pandemi COVID-19 ini. Harus senantiasa berpikir kreatif agar sarana pemeliharaan iman di GKJ Klablu tetap berjalan dengan baik. Berkati pula tim multimedia yang dengan setia mendampingi setiap pemeliharaan iman yang harus dilakukan oleh pelayan-pelayan-Mu di GKJ Klablu ini. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa juga untuk kebutuhan dana untuk pelayanan di gereja-Mu di GKJ Klablu ini. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan, Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan karena kebutuhan ini kiranya Tuhan yang mau untuk mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, begitupun kami prihatin akan kondisi kota Semarang yang saat ini terus berjuang untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan yang berkati tenaga medis yang berjuang dalam garda terdepan untuk mengatasi COVID-19 ini, pasien-pasien COVID yang dirawat serta keluarga korban COVID yang meninggal. Kiranya Tuhan beri penguatan, Tuhan beri berkat yang berlebih sehingga boleh kuat untuk menjalani kehidupan ini. Begitupun kami sebagai masyarakat di bangsa Indonesia ini juga menjadi garda terdepan dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, pakai kami sebagai damai sejahtera-Mu, kiranya melalui tangan-tangan kami, laju penyebaran COVID-19 boleh diminimalisir dan bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Berkati pula para pemimpin pemerintahan di Indonesia dalam mengambil kebijakan, biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil boleh sesuai dan dapat mendatangkan damai sejahtera untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Filipi 4 ayat 4-7 menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari bersama berdoa. Tuhan, makasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami
bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Angkat hatimu kepada Tuhan dan arahkan kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari kita hidup dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama seluruh ciptaan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker, Pakai masker, makan makanan bergizi, Makanan yang bergizi, olahraga, jogo tonggo. jago tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.